Why wifi tidak stabil? Ya, ini adalah pertanyaan yang mungkin terbesit di dalam hati para pengguna wifi rumah ya. Sering putus ya. Ini juga mungkin bagian yang melengkapi dari kegelisahan ya. Kemudian gangguan terus. Oke. Ya, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sebagian dari kita mempertanyakan kenapa seperti itu ya. Tanda tanya why ya. Jadi apa penyebabnya, apa alasannya, kenapa ketiga hal tersebut bisa terjadi ya. Kita akan coba untuk menjabarkan. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini kita harus mengetahui apa itu sistem ya, sistem kerja dari internet ya. Bagaimana internet itu bekerja ya. Yang disebut sebagai internet distribution atau distribusi jaringan internet. Kita harus paham itu supaya kita tidak selalu menyalahkan pihak ISP atau pihak penyedia layanan. Seperti itu. Jadi nanti kita akan memberikan satu contoh supaya kita mudah mengenal internet distribution, supaya kita lebih paham sedikit lah minimal ya tentang internet distribution. Kita akan jabarkan FTTH. Apa itu FTTH? FTTH itu adalah kepanjangan dari fiber to the home atau jaringan kabel fiber yang masuk ke rumah atau internet rumah. Distribusi jaringan internet ke dalam rumah. Ya, ini adalah jaringan internet komersial yang kita gunakan sehari-hari. Yang kita keluhkan kenapa tidak stabil ya. Mungkin salah satunya nanti akan menjawab pertanyaan Anda. Jadi saya gambarkan di sini topologi atau sistem bagaimana internet itu didistribusikan. Jadi dari ISP atau server atau penyedia layanan turun ke ODC. ODC itu ibaratnya sentral atau turunan dari penyedia layanan internet itu. Dari server turun ke ODC. Dari ODC turun ke ODP ya. Dari ODP kemudian masuk ke rumah-rumah, disebarkan ke pelanggan-pelanggan ya, disebarkan ke masing-masing rumah yang ingin berlangganan layanan dari ISP terkait. Kalau jaringan dari ISP itu ke ODC itu terganggu, maka di bawah ODC yaitu ODP dan rumah akan terganggu. Tapi kalau yang terganggu hanya pada jalur kabel pada masing-masing rumah, misal satu rumah terganggu, ya rumah lain tidak akan terganggu. Seperti itu ya. Mungkin bisa ditelaah ya. Jadi satu contoh yang akan saya berikan ini mungkin akan membuka sedikit wawasan kita ya. Satu contoh akan saya berikan. Kita singkirkan dulu buku tulisnya. Oke. Ini saya geser kameranya. Di sini kita punya stop kontak ya, stop kontak listrik, colokan terminal, dan di sini saya punya HTP. Ini hanya sebagai analogi atau gambaran atau contoh yang kecil yang mungkin bisa sedikit membuka kenapa ya dari pertanyaan-pertanyaan tadi itu ya. HTP ini kita asumsikan sebagai
ODP. Kemudian kabel kecil ini sebagai fiber optik yang menuju ke rumah, yang menghantarkan internet dari ODP ke rumah-rumah. Kemudian power meter ini kita ibaratkan sebagai modem. Jadi ingat ya, power meter sebagai modem, kabel sebagai penghubung dari HTP kita ibaratkan sebagai ODP. Oke, benar. Kita colokkan kabel fiber dari ODP ke rumah, ke modem yang ada di rumah, modem internet yang ada di rumah. Ini kita ibaratkan ya, kita ibaratkan. Dari hal kecil kita bisa belajar hal besar. Jadi analoginya seperti ini. Seperti ini saja yang mungkin contohnya ya, contoh yang bisa saya gambarkan. Jadi dari ODP, internet mengalir melalui kabel menuju ke modem yang ada di rumah. Modem ini akan mengukur seberapa bagus jaringan yang didistribusikan dari ODP ke rumah. Sebelum itu ya, jadi distribusi internet itu mengalir melalui kabel ya, yang biasa disebut FTTH ya, itu tadi ya. Nanti modem ini akan membaca jaringan itu bagus atau tidak. Kalau bagus tentunya akan connect. Kalau tidak bagus tentunya akan seperti tadi, tidak connect, sering gangguan dan sebagainya ya. Kita akan berikan contoh dulu bahwa standar dari lancar atau tidaknya internet itu digantungkan pada yang namanya redaman. Jadi standar dari redaman yang bagus untuk internet yang lancar itu adalah yang sering digunakan oleh ISP antara minus 18 dBm sampai minus 27. Itu masih normal. Tapi dalam praktek kita yang kecil ini, menggunakan kabel yang kecil ini, di bawah minus 18 dBm, mulai dari 10 sampai minus 18 dBm, itu sebenarnya internet masih sangat normal, sangat normal, dan itu memang sangat bagus redaman seperti itu. Tapi itu hanya diimplementasikan pada jaringan ISP ke bawah, artinya dari ISP ke ODC, dari ODC ke ODP ya. Di bawah turunan ODP itu standarnya menggunakan redaman minus 18 sampai 27 dBm ya. Jadi karena semakin panjang kabel maka semakin tinggi redamannya. Belum lagi sistem ISP menerapkan menggunakan splitter rasio ya, dimana dari redaman itu dipecah-pecah sehingga redamannya menjadi naik. Oke, kita ukur minus 26,55 dBm. Yang koma ini selalu bergerak, itu mengikuti kondisi fisik dari jalur distribusinya atau jalur kabel fibernya. Kalau jalur kabel fibernya melintir, kena angin misal, itu tentunya redamannya akan bergerak, bisa naik, bisa turun. Itu tergantung dari kondisi fisik kabelnya. Kalau kondisinya kabelnya lurus, simetris, bagus, tidak ada melintir, maka redamannya juga akan bagus dan stabil. Kalau ini kan jalur distribusi yang kita gunakan dari ODP ke ya, jadi ini adalah penyebab dari Y ini ya, selalu berkaitan dengan kondisi distribusi yang ada pada kabel. Jadi kabel sangat mempengaruhi apa yang menjadi pertanyaan kita di awal ini. Y ya, itu sangat berpengaruh. Jadi nah, ini redamannya minus 27, naik 27,68. Itu karena apa? Karena kabelnya itu menekuk ya, seperti ini. Di tangan kiri saya menekuk kabelnya ini.
naik lagi menjadi minus 28. Ini memang masih standar, minus 28 itu masih connect. Tapi dalam beberapa kasus minus 28 itu sudah melebihi, ya hampir melebihi kapasitas normalnya redaman. Sehingga apabila ada tekukan pada area kabel, maka bisa menjadikan koneksi tidak connect atau koneksi terputus. Itu bisa. Coba kita luruskan kabelnya dan kita bandingkan dengan kabel yang membengkok seperti ini. Kabel yang membengkok memiliki redaman yang tinggi, sedangkan kabel yang lurus simetris seperti ini memiliki redaman yang rendah. Ya, bisa dilihat minus 24, sekian. Kalau bengkok seperti ini naik menjadi minus 29, sekian. Ya, jadi itulah faktornya.